Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan di video kali ini kita mau bahas tentang Pi Network lagi. Nggak ada bosan-bosannya buat bahas Pi Network. Kita pantau sampai masuk rekening, ya nggak? Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah informasi dari cuitan Twitter yang mengatakan kalau Pi Network nggak lama lagi akan open mainnet. Ini diinformasikan oleh media apa ya? Gua pikir ini media yang baru karena selama ini nggak pernah kelihatan. EHI News. Oke, kita coba lihat dan pantau informasinya seperti apa teman-teman ya. Dari informasi yang gua dapat dari EHI News ini, mereka tuh berasumsi ataupun mungkin berkeyakinan kalau Pi Network ini akan membuka open mainnet dalam beberapa bulan ke depan. Oke, kita coba baca informasinya. Sebelum kita baca informasinya, kita lihat dulu di bagian about. Ini website mengandung apa? Apakah ini mengandung micin atau mengandung garam? Oke. Is a new platform that focus on the last update in the world cryptocurrency. Oke, jadi intinya website ini dibuat untuk memantau perkembangan cryptocurrency dan teknologi. Oke. Jaringan Pi adalah proyek cryptocurrency yang telah mencapai pertumbuhan signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2019. Dengan lebih dari 50 juta pengguna di seluruh dunia, jaringan Pi menawarkan kemungkinan bagi pengguna untuk mendapatkan koin jaringan Pi melalui proses penambangan yang lebih mudah dan ramah pengguna. Oke, kalau soal itu kita semua udah tahu kok. Jadi nggak usah diulang-ulang lah ya. Siapapun yang bikin artikel. Selanjutnya dikatakan juga kalau Pi Network ini use the Stellar Chain Protocol. Maksudnya seperti ini teman-teman ya. Protokol Stellar Chain itu adalah salah satu protokol blockchain ya, salah satu yang terkemuka yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi cryptocurrency dengan cepat dan efisien tanpa kesalahan. Itu maksud dari ini ya, Stellar Protocol ini. Ini salah satu blockchain. Oke, kita lanjut. Tim pengembangan jaringan Pi telah mengumumkan bahwa mereka akan memperbarui versi rantai Stellar di testnet jaringan Pi dari versi 15 ke versi 18. Dari versi 15 ke versi 18. Sorry ya, gua belum cek sekarang versi berapa. Apa masih 15 atau udah 18 ya, nanti kita cek. Ini akan membawa testnet jaringan Pi ke versi protokol yang sama dengan mainnet. Pembaruan ini adalah bagian dari peningkatan proses teknis formal untuk menyiapkan jaringan untuk peluncuran mainnet terbuka. Oke, jadi dikatakan di sini bahwa saat ini Pi Network itu mengupgrade jaringan dari versi 15 ke versi 18. Di mana katanya versi 18 ini sama dengan jaringan untuk open mainnet meskipun dia testnet. Artinya kalau memang seperti itu, Pi Network dari segi jaringannya, rantai Stellar dia udah ready kok untuk open mainnet. Kira-kira seperti itu. Pembaruan protokol Stellar Chain pada testnet jaringan Pi akan membawa beberapa peningkatan teknis penting untuk memastikan bahwa jaringan berjalan dengan lancar dan aman. Salah satu perubahan besar adalah meningkatkan kapasitas transaksi dan mempercepat transaksi Pi jaringan Pi. Ya, itu fungsi dari ini ya, Stellar Chain tadi, Stellar Protocol tadi, fungsinya itu mempercepat transaksi. Serta apa ya, untuk memperbarui dan meningkatkan keamanan gitu. Termasuk juga di dalamnya stabilitas. Ini nggak penting. Saya yakin kalian semua udah paham apa itu Stellar Chain dan protokolnya. In this context, open mainnet refers to the official public launch of the Pi Network that has gone. Dia bilang kayak gini, dalam konteks ini, open mainnet mengacu pada peluncuran publik resmi jaringan Pi yang telah melalui tahap pengujian dan pengembangan intensif. Ini akan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dan menggunakan layanan blockchain jaringan Pi secara resmi dan terbuka. Dan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas koin jaringan Pi dan nilai pasarnya. Oke, jadi berdasarkan ini ya, jadi dia berpandangan kalau dia udah upgrade ke versi 18, di mana versi 18 yang kita ketahui barusan bahwasanya itu memperlancar transaksi, peningkatan jaringan, keamanan, dan beberapa fitur penting yang lainnya yang udah layak dan sama seperti versi untuk open mainnet. Dia mengacu ke situ teman-teman ya. Makanya dia bilang dalam konteks ini open mainnet mengacu pada peluncuran resmi jaringan Pi yang telah melalui tahap pengujian dan pengembangan intensif. Kalau landasannya ke situ ya menurutku masuk akal juga, karena protokol jaringan chainnya memang harus support untuk open mainnet, memang harus di-upgrade teman-teman. Dan kalau itu memang di-upgrade artinya Pi Network saat ini benar-benar sangat sedang mempersiapkan open mainnet. Oke, kita lanjut.
Dengan pembaruan protokol Stellar Chain ke versi 18, Pi Network semakin siap untuk meluncurkan mainnet terbuka dan menawarkan layanan blockchain yang lebih baik dan lebih aman kepada penggunanya. Meski belum sepenuhnya diluncurkan ke publik, Pi Network tetap menjadi salah satu proyek cryptocurrency yang menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Semoga peluncuran mainnet terbuka jaringan Pi berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan bagi para penggunanya. Oke, jadi intinya dia bilang kalau versi dari Pi Network ini udah di-upgrade ya teman-teman ya. Udah jadi versi 18. Yang versi 18 ini setara dengan versi untuk Open Mainnet. Dia yakin kalau Open Mainnet itu tidak akan lama lagi teman-teman. Ya semoga aja memang seperti itu kenyataannya. Tetapi meskipun ini informasi tentang Open Mainnet-nya seperti ini, Bangza sendiri sih ya masih banyak hal yang dipertimbangkan untuk bisa mengatakan Open Mainnet udah dekat. Karena seperti yang kita ketahui ada banyak faktor termasuk diantaranya ekosistem, KYC, protokol chain, dan beberapa hal penting di dalamnya. Namun kalau kita lihat hari ini, Pi Network ini, core team ini memang benar-benar bekerja. Yang mereka sampaikan di media itu bukan bualan semata. Kita lihat mereka bilang KYC massal akan diluncurkan dan kemarin benar-benar membeludak orang-orang yang KYC. Terus dia bilang dalam bulan ini akan terjadi migrasi besar-besaran. Dan faktanya benar-benar terjadi migrasi secara massal kecuali orang yang melakukan penguncian dalam jangka waktu tertentu. Dan apabila versinya benar-benar sudah ditingkatkan, itu artinya ya gua pikir kemungkinan untuk Open Mainnet itu kurang dari 1 tahun lagi teman-teman ya. Semoga ya kawan-kawan ya. Nah ini aja dulu untuk informasi kita di video kali ini. Tentu saja informasi seperti ini tidak akan masuk akal kepada akal semua orang. Anggap aja ini suatu informasi tambahan dan pembelajaran buat kita semua. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Gua Bangza, terima kasih telah menonton. Oh sorry, kemarin ada juga yang nanya tentang Battlestate AI yang katanya berbayar dan beraroma scam. Di kesempatan ini juga Bangza mau jelasin soal itu teman-teman ya. Bahwasanya setelah Battlestate AI meluncurkan fitur buat KYC dengan menggunakan Google Authenticator kemarin, tiba-tiba update-annya seperti ini teman-teman ya. Banyak dari kita yang memahami bahwa ini akan mengarah ke scam dan lain-lain, tapi sebenarnya nggak gitu konsepnya teman-teman ya. Nah, di sini ada informasi dikatakan bahwa token BS secara resmi dibuka pada 8 Mei. Jadi ini udah tanggal 5, kemungkinan itu tanggal 8. Ini penyampaian di official resmi dari Battlestate AI. Battlestate AI menyatakan secara resmi dibuka pada 8 Mei. Buka aturan rilis. Nah, ini aturan rilisnya. Koin BS pengguna akan mulai membuka dan melepaskan koin BS pada hari ke-11. Berpartisipasi dalam transaksi AI menghasilkan manfaat koin BS. Penghasilan koin BS yang dirilis dengan membuka kunci dibagi menjadi 3 level misalnya. Nah, jadi katanya di sini setelah nanti pengunciannya itu dibuka, itu dibagi menjadi 3 level teman-teman untuk manfaat dan hasilnya. Yang pertama, setelah pokok mencapai 100 USDT sampai dengan 999 USDT untuk berpartisipasi dalam perdagangan AI setelah hari ke-11, nilai 15 sampai 149 koin akan dirilis setiap hari. Nah, teman-teman paham kan maksudnya mencapai 100 untuk berpartisipasi? Ya, dari sini kalian bisa garis bawahi ya. Bahasa ininya ya depo lah ya. Kemudian dikatakan juga ketika prinsipal mencapai 1000 USDT sampai dengan 2999 USDT untuk berpartisipasi, kita itu akan dapat 175.525. Jadi ada beberapa peningkatan kayak tangga gitu ya. Kalau yang pertama itu 15 sampai 149 koin setiap hari, yang nomor 2-nya 175 sampai 500 dan yang ketiganya mencapai 630 koin BS atau lebih akan dirilis setiap hari. Nah, seperti itu pengunciannya teman-teman ya, tetapi berdasarkan kepada jumlah USDT kita berpartisipasi. Kemudian dikatakan setelah berpartisipasi dalam transaksi AI, pendapatan transaksi AI tetap tidak berubah. Anda masih mendapatkan 0,5% dari keuntungan deposit harian dan 15% dari pendapatan bulanan dan bisa ditarik kapan saja. Oke, jadi ada 0,5% ya untuk hariannya dan 15% untuk bulanannya. Kemudian di nomor 5, saat menggunakan transaksi GPT, BSAI untuk menghasilkan keuntungan secara otomatis, koin BS yang tidak terkunci akan secara otomatis diubah menjadi USDT dan disimpan di dompet BS Anda. Proses penebusan tradisional dihilangkan. Nah, setelah kita berpartisipasi, terserah dari 1, 2, 3, itu yang terbuka akan otomatis diubah menjadi USDT teman-teman.
Nah, kalau konsepnya seperti ini, yang akan amat sangat diuntungkan adalah orang yang memiliki banyak token BS. Karena nanti yang terbuka itu secara otomatis akan menjadi USDT, teman-teman. Sedangkan yang mungkin punya koin sedikit di bawah nilai 100 USDT, ya mungkin dia akan ngerasa rugi gitu kan. Itu yang ada di benak kita. Nah, sebelum kita bahas sedikit lebih lanjut, dikatakan pada poin 6, nilai koin BS akan meningkat dengan transaksi pasar dan nilai koin BS yang dimiliki oleh pengguna juga akan meningkat. Oke, jadi di sini Bang Za mau kasih pencerahan aja. Kalau ada yang bilang rugi, sebenarnya gua bilang tergantung dengan koin kalian. Kalau kalian punya banyak koin, kalian nggak rugi. Tapi kalau kalian punya sedikit koin, ya bisa jadi kalian merasa rugi. Tapi kalau ditanyakan ke Bang Za apa yang harus kita lakukan dengan Battlestate AI seperti ini, Bang Za katakan bahwa tidak ada orang yang memaksa kita untuk melakukan deposit USDT. Itu poin pertama, tidak ada yang memaksa. Poin yang kedua, kalian bisa pantau dulu orang-orang yang melakukan deposit sejak tanggal 8 Mei mendatang. Apa yang terjadi dengan mereka, bagaimana dengan transaksi mereka, yang kebuka itu jadi apa, kita bisa pantau dulu mereka. Terutama kita pantau orang-orang luar negeri yang mempunyai banyak uang. Nanti Bang Za akan infokan info selanjutnya soal itu. Dan langkah yang ketiga, jangan terburu-buru untuk menilainya scam. Dan jangan juga terlalu terburu-buru untuk menilainya akan membuat Anda kaya. Dalam dunia cryptocurrency, semuanya bisa terjadi. Banyak orang menjadi miskin dalam sekejap dan banyak juga orang yang menjadi kaya dalam sekejap. Karena seperti apa yang disampaikan oleh core teamnya Pi Network bahwa berinvestasi dalam dunia cryptocurrency itu berisiko. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan Bang Za? Yang harus kita lakukan kembali kepada pemikiran dan prinsip kalian masing-masing. Kalau kalian orang kaya dan merasa berinvestasi dengan 100 USDT itu bukan hal yang besar, ya silahkan saja. Kalau kalian merasa besar dan mahal, ya ditahan aja dulu dan pantau perkembangan selanjutnya. Nah, biar nanti lebih jelas, mungkin Bang Za akan mencoba ya. Mungkin kalau gua nggak sanggup 1000 USDT, mungkin 100 USDT lah ya. Biar gua bisa ngasih info ke kalian kalau kayak gini tuh gimana gitu. Oke, teman-teman, ini aja untuk video kita kali ini soal Pi Network dan udah merembet juga ke Battlestate AI yang pada intinya tetaplah berpikir sehat dan tetap fokus pada pekerjaan utama kita sehari-hari ya. Anggap aja ini suatu pekerjaan sampingan yang mendapatkan passive income atau apapun lah itu ya. Oke, terima kasih telah menonton gua Bang Za. Maaf kata jika ada kesalahan dan sampai jumpa pada video selanjutnya.